Tinggalkan istri dan pilih artis, pengacara jadi ODGJ. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh perbukitan hijau, hiduplah seorang pengacara bernama Adrian. Adrian adalah pria berusia 35 tahun yang berwajah tampan dan punya bakat luar biasa dalam berbicara di depan umum. Ia bekerja sebagai pengacara untuk sebuah firma hukum yang cukup terkenal di kota tersebut. Adrian memiliki istri yang cantik bernama Sarah yang bekerja sebagai seorang desainer grafis. Mereka telah menikah selama 5 tahun dan hidup bahagia bersama. Kehidupan mereka penuh dengan canda, tawa, dan saling mendukung satu sama lain. Meskipun Adrian seringkali sibuk dengan pekerjaannya sebagai pengacara, ia selalu menyempatkan waktu untuk istri dan anaknya. Pasangan ini dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Ethan. Ethan adalah anak yang cerdas dan energik, suka bertanya tentang segala hal. Ia sangat bangga memiliki ayah yang sering muncul di televisi dan seringkali mencoba meniru gaya bicara Adrian di depan kamera. Waktu berjalan dengan damai bagi keluarga Adrian dan Sarah. Awalnya kehidupan mereka sangat terlihat sebagai keluarga bahagia, tetapi suatu hari hidup mereka menjadi berliku saat Adrian mendapat tawaran pekerjaan yang mengguncang kestabilan keluarga. Kantornya menawarkan Adrian untuk menuntaskan kasus perceraian artis terkenal yang sedang naik daun saat itu. Tawaran tersebut menjanjikan exposure nasional dan honorarium yang besar. Namun seiring berjalannya waktu, tekanan dari pekerjaan membuat Adrian semakin jauh dari keluarganya. Sarah merasa kehilangan kedekatan dengan suaminya, dan Ethan merindukan waktu bersama ayahnya. Konflik muncul di antara mereka dan keharmonisan keluarga mulai terguncang. Pekerjaan Adrian sebagai pengacara artis membawanya ke dalam dunia gemerlap industri hiburan. Tawaran tersebut mengharuskannya menjadi pengacara pribadi untuk seorang artis terkenal bernama Rebecca yang tengah menghadapi sejumlah masalah hukum. Meskipun awalnya Adrian yakin bahwa ia dapat mengelola keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadinya, tantangan ini membawa dampak yang tidak terduga pada hubungannya dengan Sarah. Rebecca seorang aktris berbakat dengan popularitas yang meroket, seringkali membutuhkan perhatian dan waktu dari Adrian untuk membahas berbagai masalah hukumnya. Diskusi-diskusi ini memerlukan pertemuan dan konsultasi yang intensif, bahkan pada jam-jam yang tidak biasa. Meskipun Adrian selalu berusaha untuk menjaga transparansi dengan Sarah dan menjelaskan bahwa pekerjaannya mengharuskan bekerja lebih ekstra untuk kasus ini, ketidaknyamanan mulai merayap ke dalam hubungan mereka. Sarah yang awalnya mendukung penuh karir Adrian mulai merasa terabaikan. Ketidakhadiran Adrian di rumah membuatnya merasa kesepian dan cemburu terhadap Rebecca yang seringkali menjadi prioritas utama Adrian. Komunikasi di antara mereka menjadi semakin jarang dan suasana hati di rumah pun berubah. Suatu malam setelah Adrian kembali dari pertemuan dengan Rebecca, Sarah memutuskan mulai bicara. Mereka duduk bersama untuk berbicara tentang perasaan masing-masing. Sarah menyampaikan kekhawatirannya bahwa kedekatan Adrian dengan Rebecca bisa meretakan rumah tangga mereka, dan bahwa dia merasa ditinggalkan. Adrian meskipun terkejut dengan perasaan Sarah, menyadari bahwa dia telah mengabaikan kebutuhan dan perasaan istrinya. Malam itu, setelah makan malam bersama, Adrian mencoba membuka pembicaraan yang penting dengan Sarah. Mereka duduk bersama di ruang tamu, suasana hati tegang dan penuh ketidaknyamanan. Adrian berbicara dengan lembut, "Sarah, aku tahu ini bukan waktu yang mudah bagi kita. Aku ingin kita bicara tentang sesuatu yang mengganggu kita berdua." Sarah menatap Adrian, ekspresinya penuh kekhawatiran. "Apa yang ingin kamu bicarakan, Adrian?" Adrian pun mengambil napas dalam. "Rebecca, klienku adalah artis yang sedang naik daun. Ini adalah peluang besar bagi karirku, sayang. Jika aku bisa membantunya berhasil melalui masalah hukumnya, ini bisa membuka pintu untuk kasus-kasus besar lainnya, dan nama kita bisa terkenal di dunia hukum." Sarah mengangkat alis, ia bertanya, "Tapi bagaimana dengan nasib keluarga kecil kita? Apakah ini alasan kamu untuk lebih dekat dengannya?" Mendengar kekhawatiran Sarah, Adrian pun langsung meraih tangan Sarah. "Tidak sayang, kamu tahu aku mencintaimu, tapi aku pikir ini bisa menjadi kesempatan besar untuk kita. Kita bisa mendapatkan exposure yang luar biasa, dan ini bisa membuka pintu untuk peluang lainnya. Nama kita bisa bersinar dan kita bisa memiliki kehidupan yang lebih baik sama-sama." Sarah langsung menarik tangannya perlahan. "Adrian, aku mengerti bahwa ini peluang besar untukmu, tapi aku juga khawatir bahwa ini akan mengorbankan waktu kita bersama. Kami butuh satu sama lain dan aku merindukan kebersamaan kita."
Sayang, aku tidak ingin kehilanganmu. Aku hanya berpikir bahwa kita bisa melewati ini bersama-sama. Ini bukan untuk selamanya, hanya untuk sementara waktu. Setelah ini selesai, kita bisa memiliki kehidupan yang lebih baik bersama-sama, kata Adrian berusaha meyakinkan. Beberapa minggu berlalu dan tekanan pekerjaan Adrian dengan Rebecca semakin meningkat. Jadwal yang padat dan pertemuan-pertemuan mendalam dengan klien terkenal itu membuatnya seringkali absen dari rumah. Sarah dan Ethan yang sudah merindukan kehadirannya merasa semakin kesepian. Beberapa bulan berlalu dan sidang hukum dengan artis terkenal Rebecca akhirnya berlangsung. Adrian telah bekerja keras untuk mempersiapkan argumennya dan memberikan pertahanan hukum yang kuat. Keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga yang sebelumnya terganggu mulai membaik. Hari sidang pun tiba dan atmosfernya penuh ketegangan. Adrian tiba di pengadilan bersama Rebecca yang tampak tegar namun gugup. Mereka berdua menyusun strategi bersama dan Adrian memberikan dukungan moral yang besar kepada Rebecca. Sidang dimulai dan atmosfer ruangan pun tegang. Adrian menghadirkan argumennya dengan percaya diri dan memperlihatkan dedikasinya yang besar terhadap kasus ini. Bukti dan kesaksian yang dia sajikan berhasil membuktikan bahwa Rebecca tidak bersalah atas tuduhan yang diajukan padanya. Pada akhir sidang, keputusan hakim diumumkan dan kelegaan menyelimuti ruangan. Adrian dan Rebecca dinyatakan sebagai pemenang dalam sidang tersebut. Mereka memeluk satu sama lain dengan sukacita dan senyum lega tergambar di wajah keduanya. Setelah sidang selesai, Adrian segera menuju ke rumahnya, di mana Sarah dan Ethan menantikan berita hasil sidang. Mereka duduk bersama di ruang keluarga, dan Adrian dengan penuh antusias menceritakan bagaimana kasus itu berakhir dengan kemenangan. Kita menang sayang, Rebecca tidak bersalah, semua kerja keras kita membuahkan hasil, kata Adrian. Itu luar biasa Adrian, aku bangga padamu. Bagaimana perasaan sekarang? Saat lega, tapi yang lebih penting sekarang kita bisa kembali fokus pada keluarga kita. Aku minta maaf atas semua waktu yang terlewatkan dan janji akan lebih banyak bersama kalian. Ethan dengan wajah berseri-seri pun merengek. Aku kangen cerita-cerita ayah sebelum tidur. Adrian berkata, kamu akan mendapatkan banyak cerita sekarang Ethan. Kita akan membuat banyak kenangan bersama-sama. Pagi yang cerah menyambut keluarga Adrian dan Sarah setelah kemenangan dalam sidang dengan Rebecca. Ethan yang penuh semangat datang ke ruang keluarga dengan ransel kecil yang di punggungnya. Pagi papa, aku punya ide bagus. Bagaimana kalau kita pergi liburan bersama? Aku ingin mengunjungi tempat-tempat menarik. Mendengar itu, Adrian tersenyum. Itu ide yang bagus, Ethan. Liburan bersama keluarga pasti akan menyenangkan. Bagaimana perasaanmu, sayang? Aku setuju, tentu saja. Kita bisa merencanakan liburan ke suatu tempat yang menyenangkan. Bagaimana dengan pantai atau pegunungan? Tanya Sarah. Yeay, aku akan membawa peta dan membuat daftar tempat yang ingin kita kunjungi. Tambah Ethan. Namun tiba-tiba senyum di wajah Adrian menghilang ketika ia menyadari sesuatu. Adrian pun terlihat seperti berpikir sejenak. Sayangnya aku punya janji pekerjaan yang sudah terjadwal pada tanggal yang sama dengan liburan itu. Aku akan bertemu dengan klien lain untuk menyelesaikan suatu kasus. Papa, bisa tidak membayar klien itu untuk membatalkan janji? Kata Ethan. Sayangnya tidak semudah itu sayang, tolak Adrian. Tapi papa, kita belum pernah liburan bersama sejak lama. Rengek Ethan kecewa. Aku tahu Ethan, dan aku sangat ingin pergi bersama-sama, tapi janji pekerjaan ini sudah tertata sebelumnya. Bagaimana kalau kita rencanakan liburan kita untuk waktu lain ya? Baiklah papa, tapi janji ya. Janji Ethan, aku akan membuat waktu khusus untuk kita berdua nanti, kata Adrian. Sesudah sarapan pagi bersama, Adrian menyiapkan diri untuk pergi ke kantor. Sarah dan Ethan masih duduk di meja makan. Suasana hati mereka berdua terlihat kurang ceria. Walaupun Adrian berusaha memberikan senyumannya, namun rasa kecewa masih menyelinap. Adrian mencium pipi Sarah dan memberikan senyuman penuh penyesalan sebelum meninggalkan rumah. Sesaat setelah pintu tertutup, Ethan menatap Sarah dengan ekspresi kecewa. Mama, kenapa papa selalu sibuk? Kita hampir tidak pernah bermain bersama lagi, kata Ethan. Tanpa bisa menahan kekecewaannya, Ethan mulai merajuk dan menangis di rumah. Kekecewaan itu merembes menjadi sebuah tantrum. Sarah yang awalnya berusaha menjelaskan dengan lembut, merasa kewalahan saat Ethan semakin sulit dikendalikan. Aku tidak suka saat papa selalu pergi. Aku merindukan papa. Rengek Ethan mulai menangis. Sayang, mama juga merindukan papa, tapi dia punya pekerjaan yang harus dia lakukan. Kita bisa mencari cara agar waktu bersama kita tetap menyenangkan. Hibur Sarah. Tidak, aku mau papa di sini. Aku tidak mau melakukan kegiatan bersama-sama tanpa papa, kata Ethan teriak marah. Tantrum Ethan semakin membesar, membuat Sarah semakin kesulitan untuk menenangkannya. Ia merasa penuh tanggung jawab dan bersalah karena tidak bisa memberikan yang terbaik untuk Ethan.
Sarah mencoba berbagai cara untuk menenangkan Ethan, termasuk memberikan pelukan, memainkan permainan yang disukai Ethan, dan berbicara dengan lembut. Tetapi Ethan tetap sulit diatur dan menunjukkan rasa marah dan kesedihan yang mendalam. Ethan mulai merengek, "Aku ingin papa pulang." Sarah merasa putus asa, mencari cara untuk meredakan perasaan Ethan yang begitu kuat. Ia memahami bahwa Ethan merindukan kehadiran Adrian, dan sekarang tugasnya adalah mencari cara untuk menciptakan kenangan bersama yang dapat menghibur hati Ethan. Setelah beberapa saat berusaha menenangkan Ethan, Sarah merasa bahwa sebuah perubahan suasana mungkin dapat membantu memutar haluan dari mereka. Dengan lembut ia mengajak Ethan untuk pergi ke sebuah hotel terkenal yang memiliki kolam renang yang indah. Sarah pun tersenyum. "Bagaimana kalau kita pergi ke hotel yang kamu lihat di iklan TV itu, sayang? Mereka punya kolam renang yang sangat seru, kita bisa berenang bersama dan punya waktu yang menyenangkan bersama-sama. Bagaimana menurutmu?" Ethan sambil mengangkat wajahnya, masih merasa murung, tetap menginginkan papanya. "Tapi papa..." "Kamu tahu sayang, kita bisa membuat papa bangga dengan menjadi anak-anak kuat dan bahagia. Kita bisa membuatnya senang dan menciptakan momen-momen yang istimewa meskipun dia sedang sibuk. Apa kamu mau mencoba?" bujuk Sarah. "Baiklah." Pagi itu suasana di rumah Sarah dan Ethan sangat berbeda. Mereka bersiap-siap untuk liburan di hotel, membawa tas-tas mereka dengan penuh semangat. Meskipun Sarah masih merasakan kekecewaan atas sikap Adrian yang terus sibuk dengan pekerjaannya, namun ia memilih untuk fokus pada momen indah bersama Ethan. Mereka berdua tiba di hotel yang indah dan segera memulai petualangan mereka. Sarah berusaha memberikan yang terbaik untuk Ethan, menciptakan kenangan yang akan membawa kebahagiaan bagi anaknya. Saat mereka menjelajahi fasilitas hotel, berenang di kolam renang dan menikmati makan malam bersama, senyum Ethan tidak pernah pudar. Ia sangat menikmati setiap momen bersama ibunya. Di tengah-tengah kegembiraan, Sarah teringat pada Adrian. Meskipun ada kekecewaan, ia memilih untuk tidak membiarkan itu menghalangi momen berharga yang sedang mereka alami bersama Ethan. Sarah mencoba untuk pasrah dan menikmati waktu berkualitas dengan anaknya. Ketika Ethan sedang asik berenang di kolam, Sarah duduk di pinggir kolam sambil menikmati pemandangan. Tiba-tiba sekelebat bayangan orang yang dikenalnya melewati pandangannya. Ia tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Ternyata itu adalah Adrian dan Rebecca sedang bersenda gurau di beranda kamar hotel. Sarah merasa campur aduk emosi di dalam hatinya. Kejutan dan kekecewaan bercampur menjadi satu. Ia menyadari bahwa Adrian selalu sibuk dengan pekerjaannya, tapi melihatnya bersama dengan klien perempuannya di tempat seperti ini membuat rasa kecewa Sarah semakin dalam. Sementara itu Adrian dan Rebecca terlihat tertawa dan berbicara akrab di beranda. Mereka tidak menyadari bahwa Sarah melihat mereka dari pinggir kolam. Sarah mencoba menyembunyikan perasaannya dan berusaha untuk tetap tenang. Ia tahu bahwa ini bukan saat yang tepat untuk memulai konfrontasi, terutama di tempat seperti itu. Sarah memilih untuk tetap fokus pada Ethan dan tidak mengungkapkan perasaannya saat itu. Ketika Ethan kembali ke pinggir kolam, Sarah menyambutnya dengan senyuman palsu, berusaha menyembunyikan ketidaknyamanannya. Ethan yang masih bersenang-senang di kolam renang berusaha mengajak ibunya untuk turun ke kolam. Namun Sarah masih terpikirkan tentang bayangan Adrian dan Rebecca yang bersama di beranda kamar hotel. Ia tahu bahwa mereka harus membahas ini lebih lanjut setelah liburan berakhir. Tapi saat ini Sarah memilih untuk menahan emosinya demi kebahagiaan Ethan. Hingga malam berlangsung tanpa banyak pembicaraan, Sarah mencoba untuk tetap tenang dan menjaga suasana agar tidak terasa canggung. Meskipun berusaha, kekecewaan Sarah tidak bisa sepenuhnya disembunyikan. Setelah malam tiba, Sarah membawa Ethan ke kamar mereka. Sebelum tidur, Ethan berkata, "Mama, hari ini sangat menyenangkan. Terima kasih sudah membawa aku ke sini. Tentu sayang, aku sangat senang kau bahagia," kata Sarah sambil mengelus kepala Ethan. Setelah Ethan tertidur dengan tenang, Sarah duduk sendirian di kamar hotel. Dalam keheningan malam, air mata mulai menetes dari matanya, mencerminkan kekecewaan dan kesedihannya. Ingatan tentang bayangan Adrian dan Rebecca bersenda gurau di beranda kamar hotel membuat hatinya terasa berat. Sarah merenung tentang perasaannya yang bercampur aduk, kecewa, marah, dan rasa takut menyelimuti dirinya. Ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di antara Adrian dan Rebecca. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan dan ketidakpastian. Sarah pun berbisik pada dirinya sendiri, mengapa dia harus bersama dengan Rebecca di tempat seperti ini? Apakah ini tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres? Apakah pernikahan kita sedang dalam bahaya? Air mata Sarah semakin deras dan hatinya semakin remuk. Ia merindukan kehadiran dan dukungan Adrian, tapi kenyataannya bahwa suaminya lebih memilih bersenang-senang dengan klien daripada bersama keluarga terasa sangat menyakitkan. Sarah mencoba menenangkan diri, bertanya-tanya apakah ini hanya kesalahpahaman atau memang ada sesuatu yang harus dibahas.
Meskipun merasa terluka, Sarah tahu bahwa ini bukan saat yang tepat untuk menghadapi Adrian. Mereka masih berada di tengah liburan dan menciptakan kenangan bahagia untuk Ethan adalah prioritas utama. Dengan hati yang berat, Sarah memutuskan untuk menangguhkan konfrontasi tersebut hingga liburan berakhir. Ia tahu bahwa mereka perlu mengatasi masalah ini, tetapi mungkin bukan saat yang tepat. Malam itu, Sarah tidur dengan pikiran yang penuh kekhawatiran dan kebingungan. Perjalanan pulang Sarah dan Ethan dari hotel menjadi momen yang penuh kejutan dan kejengkelan. Saat mereka berjalan di sepanjang jalan, Ethan tiba-tiba berseru kegirangan. "Mama, itu mobil papa kan? Dan itu Tante Becca." Sarah merasa hatinya berdebar. Ia melihat mobil Adrian di tepi jalan, dan ketika mereka mendekat, benar saja, Adrian dan Rebecca terlihat sedang bersama di dalam mobil. Mereka terlihat akrab dan bahkan tertawa bersama. "Mama, ayo sapa papa dan Rebecca. Pasti mereka senang melihat kita." Sarah merasa kebingungan dan kesal. Hatinya terasa hancur melihat pemandangan ini. Meskipun ia ingin menahan emosinya, tetapi rasa kecewa dan marah mendalam mulai muncul. Ketika mereka tiba di rumah, suasana hati Sarah sangat berbeda dari saat mereka pergi. Kekecewaan dan pertanyaan yang belum terjawab membayangi pikirannya. Meskipun Ethan masih penuh semangat, Sarah merasa berat hati dan lelah. Sarah membantu Ethan ke dalam rumah dan membiarkannya tidur di kamarnya. Setelah itu, ia duduk di ruang tamu dengan perasaan campur aduk. Tidak lama kemudian, langkah-langkah Adrian terdengar menuju pintu rumah. "Hai sayang, bagaimana liburannya?" "Hai, liburannya menarik," jawab Sarah seadanya. "Apa yang terjadi? Apakah semuanya baik-baik saja?" tanya Adrian mulai curiga. "Aku melihatmu, Adrian. Aku melihatmu bersama Rebecca di hotel." Adrian tampak terkejut dan langsung mencoba menjelaskan. "Sarah, ini bukan seperti yang kamu kira. Kami hanya..." "Elak, Adrian. Tidak perlu menjelaskan. Aku tidak ingin mendengarnya sekarang, tapi kita harus bicara tentang ini," potong Sarah. Adrian merasa sesak di dada. Ia tahu bahwa ia telah membuat kesalahan besar dan perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. "Adrian, aku butuh penjelasan. Apa yang sedang terjadi antara kamu dan Rebecca?" "Sarah, ini rumit. Aku tidak butuh alasan atau penjelasan saat ini. Yang aku butuhkan saat ini adalah kejujuran." Mendapat tekanan dari istrinya, Adrian lebih memilih diam 1000 bahasa hingga kemudian pergi keluar rumah untuk merokok di taman. Sarah yang melihat tingkah suaminya itu menjadi semakin kecewa. Pagi harinya, suasana di rumah Sarah terasa hening. Keheningan itu terus menyelimuti setiap sudut, menciptakan atmosfer yang tegang. Sarah yang sebelumnya ramah dan ceria, kini menjadi pendiam dan tertutup. Langit-langit yang seharusnya cerah, kini terasa mendung di dalam hatinya. Adrian di sisi lain sibuk dengan urusannya sendiri. Ia masih terjebak dalam kehidupannya yang penuh tekanan. Kehadiran Rebecca tampaknya memberinya kenyamanan sementara. Meskipun ia menyadari kesalahan yang telah dilakukannya, namun dia belum sepenuhnya memahami betapa dalamnya dampaknya pada Sarah. Sarah merenung sendirian di ruang tamu, meratapi keadaan yang membuatnya merasa terisolasi dan terlupakan. Depresi mulai merayap di dalam hatinya dan ia merasa kehilangan arah. Meskipun ingin mencari dukungan, tetapi kebisuan menahan diri dari berbagai perasaan dengan Adrian semakin memperburuk keadaan. Setiap pagi, kesenjangan antara keduanya semakin melebar. Sarah yang terkunci dalam keheningan dan kesedihan merasa semakin terasing dari suaminya. Sementara itu, Adrian terus menjalani kehidupannya dengan relatif, tidak menyadari betapa dalamnya luka yang ia tinggalkan pada Sarah. Beberapa minggu kemudian, saat Sarah sedang berbelanja keperluan Ethan dan dirinya, Sarah kaget karena kartu kreditnya tidak bisa dipakai dan uang di ATM-nya berkurang drastis. Jantungnya berdebar kencang ketika saat berbelanja keperluan untuk Ethan dan dirinya, kartu kreditnya tiba-tiba tidak dapat digunakan. Ia mencoba berkali-kali, tetapi mesin pembayaran tetap menolak. Rasa kebingungan dan kecemasan menyelimuti pikirannya. Setelah mencoba beberapa kali tanpa hasil, Sarah memutuskan untuk pergi ke ATM untuk mengecek saldo rekeningnya. Kejutan dan kepanikan melandanya ketika melihat bahwa saldo rekeningnya telah berkurang drastis. Ia tidak dapat memahami bagaimana hal ini bisa terjadi. "Ini tidak mungkin, kemana uangku pergi? Apakah ada kebocoran keamanan atau tindakan penipuan?" Dengan hati yang berdegup kencang, Sarah segera menghubungi banknya untuk melaporkan situasi tersebut dan meminta penjelasan. Sambil menunggu jawaban, ia merenung tentang kemungkinan-kemungkinan yang bisa menyebabkan kejadian ini. Setelah bicara dengan petugas bank, Sarah mendapatkan penjelasan bahwa ada transaksi mencurigakan pada kartu kredit dan rekeningnya. Terdapat serangkaian pembelian yang dilakukan di tempat-tempat yang tidak pernah ia kunjungi dan uang yang ditarik dari ATM tanpa sepengetahuannya. Setelah menelusuri rekening korannya lebih lanjut, semakin tercengang ketika menemukan pola pengeluaran yang mencurigakan.
Ada sejumlah transaksi pembelian barang-barang mahal di luar negeri dan beberapa kali transfer ke rekening Rebecca yang mencolok. Rasa kebingungan dan kekecewaan semakin melanda dirinya. Ini tidak mungkin, mengapa ada transaksi pembelian barang-barang mahal di luar negeri dan transfer ke rekening Rebecca juga, kata Sarah dengan suara gemetar. Dalam kepanikan, Sarah segera menghubungi bank untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang transaksi-transaksi ini. Petugas bank kembali mengkonfirmasi bahwa ada kegiatan yang mencurigakan dalam rekeningnya dan bahwa ini telah menjadi kasus penipuan yang serius. Sarah merasa dunianya runtuh, tidak hanya uangnya yang hilang tapi juga rasa kepercayaannya pada orang-orang di sekitarnya. Fakta bahwa transaksi-transaksi ini terkait dengan Rebecca membuatnya semakin terpukul. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah Adrian terlibat dalam ini juga? Tanya Sarah dalam kebingungan. Dengan hati yang berat dan rasa penasaran yang mendalam, Sarah memutuskan untuk tidak pulang ke rumah tetapi menuju kantor Adrian. Ia merasa perlu menemui Adrian langsung dan mendapatkan klarifikasi mengenai kejadian-kejadian ini, terutama dengan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan dan keterlibatan Rebecca. Sesampainya di depan pintu kantor Adrian, Sarah merasa denyut jantungnya semakin cepat. Ia ragu sejenak sebelum membuka pintu kantor itu, namun ketika pintu terbuka, pemandangan yang dia lihat membuatnya tak bisa berkata-kata. Rebecca dan Adrian terlihat duduk bersama di ruangannya. Mereka tertangkap sedang bermesraan. Senyuman mereka di wajah keduanya. Sarah yang melihat pemandangan ini merasa seperti dunianya runtuh. Hatinya terasa hancur dan dikhianati. "Adrian, apa ini?" teriak Sarah. "Sarah, ini tidak seperti yang kamu kira. Tidak seperti yang kukira, ini adalah kantormu. Bagaimana bisa kamu melakukan ini di tempat kerjamu sendiri?" teriak Sarah. Sarah merasa marah dan terluka. Keterlibatan Adrian dan Rebecca yang diungkapkan dalam situasi ini membuatnya merasa hancur. Tanpa berkata lebih banyak, Sarah meninggalkan kantor tersebut. Tanpa tahu harus berbuat apa. "Sarah, tunggu, kita bisa bicara," teriak Adrian sambil terus mengejar Sarah. Sarah terus berjalan, mencoba menahan tangisnya. Keterkejutan dan kekecewaan menciptakan rasa hampa yang mendalam di dalam dirinya. Sarah pulang dengan langkah-langkah yang berat dan Adrian segera mengikutinya, mencoba meredakan kemarahan dan kekecewaannya. Begitu mereka berada di dalam rumah, suasana hening seakan-akan menyaksikan ketegangan yang tak terucapkan di antara mereka. "Sarah, kita harus bicara, ini tidak bisa dibiarkan begitu saja." "Bicara? Bagaimana kita bisa bicara setelah yang kulihat di kantormu? Dan pengeluaran yang mencurigakan di rekening bank kita?" "Sarah, aku bisa menjelaskan." "Jelaskan apa? Soal hubunganmu dengan Rebecca? Soal uang pembelian tas mewah dan transfer ratusan juta ke rekening Rebecca?" bentak Sarah. "Sarah, jadi kamu sudah tahu semuanya. Kamu jahat, Adrian. Kamu menghancurkan rumah tangga yang kita bina bertahun-tahun. Ethan yang selalu merindukan ayahnya tapi di luar kamu malah asik pacaran dengan Rebecca." Sarah duduk di tempat tidur, pandangannya kosong ke jendela, mencoba meresapi semua yang telah terjadi. Dia merasa kelelahan tidak hanya fisik tapi juga emosional. Kepercayaannya telah dihancurkan dan dunianya tiba-tiba terasa berantakan. Adrian masuk ke kamar dengan langkah berat, menyadari bahwa situasinya semakin sulit. Dia melihat Sarah, mencoba membaca ekspresi di wajahnya. Ketika Sarah menoleh ke arahnya, matanya terlihat lelah dan penuh dengan kekecewaan. "Adrian, aku capek dengan semuanya. Aku bahkan tidak tahu apakah aku punya kekuatan untuk terus mengelangkah." "Sayang, aku..." "Tidak, Adrian, kita harus berbicara serius kali ini. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian dan kekhawatiran. Aku perlu tahu di mana aku berdiri." Adrian merasa hatinya semakin berat, tetapi dia tahu bahwa ini adalah saat yang sangat penting. "Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan kita. Kamu harus membuat pilihan." "Pilihan?" "Iya, pilihan. Kamu harus memilih antara aku atau Rebecca. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian dan dikhianati seperti ini. Aku perlu tahu apakah aku layak mendapatkan kejujuran dan kesetiaan atau tidak." Adrian terdiam sejenak, mencerna kata-kata yang baru saja diucapkan Sarah. Ketegasan dan ketidakpastian memenuhi udara di antara mereka. Ketika akhirnya Adrian bersuara, keputusannya menggema di ruangan yang hening. "Sarah, aku harus jujur. Aku memilih Rebecca." Sarah merasa seolah-olah dunianya runtuh di hadapannya. Meskipun sebagian dirinya telah bersiap untuk mendengar jawaban ini, tetapi kenyataannya tetap menghantamnya keras. "Baiklah, kamu sudah membuat pilihan." Adrian mencoba untuk menyentuh tangan Sarah, tapi ia menariknya kembali dengan dingin. "Tolong, jangan, kita sudah cukup melalui ini." Adrian mencoba untuk berkata lebih banyak, tapi kata-katanya terasa terjebak di tenggorokan. Sejenak, mereka hanya duduk di dalam keheningan yang penuh dengan kehancuran hubungan mereka. Adrian hanya bisa menundukkan kepalanya, merasakan pahitnya keputusasaan yang ada di antara mereka.
Dalam waktu singkat, segala sesuatu yang mereka bangun bersama runtuh menjadi reruntuhan, dan mereka berdua terpaksa menghadapi konsekuensinya. Sarah berdiri dan meninggalkan ruangan tanpa menoleh kembali. Pilihan Adrian untuk memilih Rebecca telah memberikan arah baru pada kehidupan mereka, dan kini mereka harus menghadapi masa depan yang tidak terduga. Sarah merasakan kekecewaan mendalam, dan hatinya terasa hancur oleh keputusan yang baru saja diambil oleh Adrian. Meskipun ia sudah mempersiapkan diri untuk kemungkinan ini, tetapi ketika kenyataan itu tiba, rasanya tetap menusuk hatinya. Sarah bicara dengan suara lelah. Adrian, pergilah ke Rebecca, tempat yang telah kamu pilih. Tapi tolong jangan pernah kembali ke sini lagi. Sarah memotong, tidak ada yang perlu dikatakan lagi Adrian. Kamu sudah membuat pilihanmu, dan saya tidak bisa memaksamu untuk merubahnya. Tapi saya tidak ingin kamu tetap di sini dan menyaksikan perasaan ini terus berkecamuk di antara kita. Beberapa minggu berlalu, dan kehidupan sehari-hari di rumah Sarah dan Ethan mulai menemukan ritme baru. Meskipun ada kekosongan yang terasa dari kepergian Adrian, Sarah berusaha memberikan dukungan dan keberanian kepada Ethan. Namun setelah beberapa waktu, Ethan mulai merindukan kehadiran ayahnya. Ethan sambil memegang mainan kesayangannya berkata, "Mama, kapan papa pulang? Saya kangen." Sarah mencoba tersenyum, tapi ia merasa berat hati melihat rasa rindu di mata kecil Ethan. "Sayang, kamu tahu kan papa lagi kerja di luar negeri untuk pekerjaan penting. Dia pasti akan pulang secepatnya." "Tapi sudah lama sekali, Ma. Saya rindu papa," kata Ethan dengan raut wajah kecewa. "Saya tahu sayang, Mama juga merindukannya, tapi pasti papa akan pulang secepatnya. Dia sedang bekerja keras untuk kita. Bisakah kita telepon papa, Ma?" Sarah menggigit bibirnya sejenak, berusaha menemukan kata-kata yang tepat. "Nanti malam kita bisa sayang, tapi sekarang bagaimana kalau kita lakukan sesuatu yang menyenangkan bersama-sama?" Ethan agak setuju meskipun rasa rindunya masih terasa kuat. Sarah mencoba melakukan berbagai aktivitas bersama Ethan, menciptakan momen kebahagiaan kecil untuk mengalihkan perhatian dan mengurangi rasa rindu anaknya. Namun di dalam hati, Sarah tahu bahwa menjelaskan keberadaan Adrian yang sebenarnya sedang bersama Rebecca merupakan tantangan tersendiri. Ia merasa bertanggung jawab untuk melindungi Ethan dari kenyataan yang mungkin terlalu sulit untuk dipahami oleh anak kecil. Beberapa tahun berlalu dan kehidupan Sarah dan Ethan telah mengalami perubahan yang cukup besar. Meskipun awalnya penuh dengan tantangan dan kehilangan, mereka berdua telah menemukan kebahagiaan dalam momen-momen kecil yang mereka bagikan bersama. Suatu hari Sarah dan Ethan memutuskan untuk pergi liburan ke taman bermain. Ethan yang sekarang sudah tumbuh menjadi seorang anak yang ceria, penuh kegembiraan melihat atraksi dan wahana permainan di sekitarnya. Mereka berdua menghabiskan waktu yang menyenangkan, tertawa, dan menikmati setiap momen. Sarah berusaha memberikan Ethan pengalaman yang menyenangkan dan membangun kenangan yang indah. Seiring dengan berjalannya waktu, Sarah melihat bagaimana keceriaan Ethan bermain di taman, membantu menghilangkan sedikit demi sedikit rasa rindu terhadap ayahnya. "Ini seru banget, Mah. Terima kasih udah bawa saya ke sini," kata Ethan sambil tertawa. "Tentu sayang, Mama senang melihatmu bahagia," jawab Sarah. Walaupun di hati Sarah masih ada bekas luka dan kenangan yang sulit dari masa lalu, namun melihat senyum bahagia Ethan membuatnya yakin bahwa mereka berdua telah menemukan kebahagiaan dalam kehidupan baru mereka. Saat mau pulang dan menuju parkiran, Ethan tiba-tiba dikejar oleh orang gila yang tidak dikenal. Orang gila itu menyebut nama Ethan. Ethan yang takut langsung menjerit dan menangis, sedangkan Sarah teriak minta tolong. Kejadian yang menakutkan itu terjadi begitu cepat, meninggalkan Sarah dalam keadaan panik. Saat Ethan dikejar oleh orang yang tidak dikenal dan menyebut namanya, insting melindungi seorang ibu langsung memuncak dalam diri Sarah. Ia segera berteriak minta tolong sambil mencoba meraih Ethan yang menangis ketakutan. "Tolong bantu kami." Beberapa orang di sekitar mulai mendekat, menangkap perhatian mereka terhadap situasi yang tidak terduga ini. Sarah berusaha membelok Ethan dan membawanya menjauh dari orang yang mengancam. "Ethan, kembali padaku," teriak orang gila itu. Keadaan semakin kacau ketika orang-orang di sekitar yang mendengar teriakan dan melihat insiden tersebut datang beramai-ramai untuk memberikan bantuan. Mereka dengan cepat menyadari bahwa ada ancaman yang nyata terhadap Sarah dan Ethan. Dengan keberanian dan tindakan cepat, beberapa orang dari kerumunan tersebut segera berusaha membantu. Orang-orang tersebut dengan cepat mendekati orang gila, berusaha untuk memisahkan dari Sarah dan Ethan. Terjadilah kekacauan sementara, dengan beberapa orang mencoba menahan dan membatasi gerak orang gila tersebut. Sebagian lainnya berusaha memberikan perlindungan lebih lanjut kepada Sarah dan Ethan. Satpam dan petugas keamanan taman bermain segera mendekati tempat itu. Melihat kerumunan orang dan merasa bahwa sesuatu serius terjadi, mereka segera berusaha untuk meredakan keadaan. Situasi semakin tegang ketika orang gila yang diamankan oleh Satpam terus-menerus berteriak nama Ethan dengan keras.
Teriakan itu menciptakan atmosfer ketegangan di sekitar taman bermain, dan banyak orang yang menjadi saksi kejadian tersebut merasa cemas. Ethan yang sejak awal telah ditemani oleh kebingungan dan ketakutan mendengar teriakan tersebut. Meskipun dia takut, rasa keingintahuannya melampaui ketakutannya. Dengan wajah yang mencerminkan campuran antara keingintahuan dan ketidakpastian, Ethan tiba-tiba berlari menuju pos satpam. Sarah berteriak, "Ethan, tunggu!" Namun Ethan sudah terlanjur berlari. Terdorong oleh keingintahuan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, ia mencapai pos satpam dengan nafas terengah-engah, sementara satpam dan petugas